Saya Elizabeth Eka Kristiningsih dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini ada turnover intention. Lab presentasinya kali ini ya kan. Turnover intention itu merupakan suatu permasalahan yang sering kali terjadi, bukan hanya dalam internal perusahaan saja, tetapi juga menjadi salah satu permasalahan nasional yang saat ini dihadapi. Hal ini dapat kita lihat dari data kesetiaan karyawan tahun 2015 sampai dengan 2017 yang diperoleh dari web Job Planet, di mana pada generasi Z terdapat tingkat kesetiaan karyawan paling rendah yaitu sebesar 4,9%. Selain itu, pada tahun 2015 dilansir dari liputan6.com didapatkan data bahwa sebanyak 7% karyawan melakukan turnover intention. Sehingga apabila tingkat turnover intention suatu perusahaan itu tinggi, hal ini dapat memicu sebuah masalah baru bagi perusahaan, bukan hanya bagi internal perusahaan, tetapi juga dapat memicu permasalahan nasional. Yang selanjutnya adalah metode analisis yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan angka-angka atau skala yang dapat diukur. Selanjutnya, untuk populasi dari penelitian ini adalah 55 orang karyawan yang bekerja di PT Cipta Innovasystem. Untuk sampel digunakan sampel jenuh, sehingga semua populasi yang ada di PT Cipta Innovasystem sebanyak 55 orang karyawan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama menggunakan uji validasi, lalu selanjutnya menggunakan uji realitas, uji asumsi kelas. Selanjutnya pengujian regresi, kita menggunakan pengujian regresi linear berganda. Untuk analisis hipotesis, kita menggunakan analisis hipotesis parsial atau yang sering disebut dengan uji T. Lalu kita juga menggunakan analisis uji koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa software SPSS versi 23. Di penelitian ini, yang pertama nilai regresi linear berganda dari variabel komitmen organisasi atau X1 menghasilkan 5,9%. Variabel X1 mempengaruhi variabel Y atau variabel komitmen organisasi berpengaruh sebesar 5,9% terhadap variabel turnover intention. Selanjutnya adalah motivasi internal, di mana variabel motivasi internal ini mempengaruhi sebesar 13,7% terhadap variabel turnover intention. Selanjutnya adalah variabel kepuasan kerja, di mana variabel kepuasan kerja ini mempengaruhi sebesar 50,4% terhadap terjadinya turnover intention. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis parsial atau uji T, di mana X1 atau komitmen organisasi memiliki T hitung sebesar 4,282 dengan signifikan 0%, sehingga hipotesis 1 dapat diterima dengan hasil variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intention secara negatif, di mana apabila variabel X1 naik satu turunan, maka variabel Y atau turnover intention akan turun satu turunan juga. Selanjutnya adalah variabel X2 atau motivasi internal, di mana T hitungnya menghasilkan 7,368 dengan signifikan 0,00, di mana dalam variabel motivasi internal memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap variabel Y atau variabel turnover intention. Selanjutnya adalah variabel X3 dengan T hitung 8,434 dengan signifikan 0,000, di mana dalam variabel X3 ini atau variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap turnover intention. Baiklah, untuk selanjutnya adalah hasil dari koefisien determinasi atau R-square, di mana dalam analisis ini diperoleh variabel X1, X2, dan X3 memiliki koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,402 atau sebesar 40,2%.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, X1 atau komitmen organisasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap Y atau turnover intention, di mana apabila komitmen organisasi naik satu satuan, maka variabel turnover intention akan turun satu satuan juga. Kesimpulan yang kedua, X2 berpengaruh terhadap Y secara negatif dan juga signifikan, di mana X2 yaitu variabel motivasi internal dan juga Y adalah variabel turnover intention, sehingga apabila variabel X2 atau motivasi internal naik satu satuan, maka turnover intention atau variabel Y akan turun juga sebesar satu satuan. Dan juga kesimpulan terakhir atau kesimpulan, variabel X3 atau kepuasan kerja memiliki pengaruh yang negatif dan juga signifikan terhadap variabel Y atau turnover intention. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.